Loh, Anies waktu pilgub aja itu ratingnya apa namanya, hasil survei itu di belakang loh. Tiba-tiba juara, tiba-tiba jadi gubernur. Tahu kan itu artinya apa? Artinya dia curang. Nah, dari sini saya sepakat ya dengan Panji. Ya, memang dulu Panji adalah jubir dari Anies Baswedan dan bahkan juga pendukung dari Anies Baswedan pada Pilkada 2017 yang lalu. Dan artinya apa? Artinya saat ini Panji sekarang sudah tobat. Dan Panji saat ini juga malah kelihatan ya cenderung mengkritik Anies Baswedan pada saat ini. Itu artinya apa? Artinya Panji saat ini sudah tidak mengharapkan Anies Baswedan memimpin di Indonesia atau menjadi presiden. Nah, bahkan juga mengomentari pada saat yang lalu, yaitu ketika Anies Baswedan pada Pilkada 2017 yang lalu, di mana setiap hasil survei Anies Baswedan itu berada di urutan ketiga. Tetapi ternyata akhirnya bisa mengalahkan Ahok. Nah, memang itu sangat memusingkan ya. Kadang-kadang saya juga aneh sih, tiba-tiba masyarakat memenangkan Anies Baswedan, memilih Anies Baswedan. Memang sih pada waktu dulu memang isu SARA, isu politik identitas, apalagi juga musuh dari Anies Baswedan di Pilkada 2017 yang lalu adalah Ahok. Nah, jadi Anda juga bisa membayangkan ya framingnya kepada Ahok itu seperti apa. Apalagi juga terkena kasus surat Al-Maidah pada saat lalu. Jadi sangat gampang sekali lah memelintir pernyataan menggunakan SARA dan juga politik identitas. Nah, saya setuju sekali ketika Panji mengatakan di setiap survei selalu berurutan di nomor 3 tetapi bisa memenangkan pilkada. Itu artinya apa? Artinya curang. Bahkan di sini juga Anies pada 7 Mei 2023 yang lalu bahkan mengomentari ketika di setiap lembaga survei selalu memenangkan Ganjar dan bahkan juga Pak Prabowo Subianto. Tetapi ketika hasil survei Anies Baswedan selalu berada di urutan ketiga. Ketiga pun itu bukan selisih 5% atau berapa persen, tetapi sangat banyak sekali, hampir 15%. Yaitu dari Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, akhirnya menanggapi hal tersebut, di sini Anies survei di Pilkada Jakarta tak pernah nomor 1, tetapi hasilnya menang. Ya, Anda bisa tahu sendirilah rekam jejak Anies Baswedan bisa memenangkan di konsultasi Pilkada 2017 yang lalu seperti apa. Pasti juga banyak sekali ya media-media memberitakan ya tentang terkait politik identitas, isu SARA dan lain sebagainya. Bahkan saja ketika saya membandingkan dengan Pilpres 2014 dan 2019, memang hasil survei itu jarang meleset ya. Terlebih lagi pada saat yang lalu pemilihan presiden 2014 dan 2019, di mana setiap hasil survei rata-rata lembaga survei memenangkan Presiden Joko Widodo. Ya memang akhirnya pada saat pemilihan presiden masyarakat memang akhirnya terbukti yaitu lembaga survei tersebut kredibel dan Presiden Joko Widodo menang. Dan bahkan juga pada 2019 hampir sama seperti lembaga survei perolehan dari suara di KPU. Ya memang hampir sama. Memang hasil survei itu sangat mempengaruhi lah dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang ya hampir sama. Makanya patokan elektabilitas itu ya dari survei-survei tersebut. Ya memang sih survei itu bisa dipesan. Ya seperti saya kepingin mencalonkan gubernur. Saya bisa memesan lembaga survei. Kira-kira gimana ya hasilnya? Misalkan saya dari hasil lembaga survei tersebut bisa menang, ini perlu dilanjutkan dan lain sebagainya. Walaupun di sini Anies Baswedan tidak 100% percaya dengan lembaga survei, tetapi saat ini juga dirasakan loh keretakan di koalisi perubahan. Ya di mana pada saat itu juga Nasdem dan Demokrat, terlebih pada soal cawapres dari Anies Baswedan yang diminta untuk deklarasikan sekarang ini bulan Juni, tetapi juga ditolak oleh Nasdem. Dan bahkan juga saat ini kode yang sangat keras sekali menurut saya yaitu Pak SBY ya seolah-olah merestui lah antara pertemuan AHY dan juga Puan Maharani. Itu menurut saya juga kode keras, apalagi di setiap lembaga survei walaupun tidak dipercaya tentang elektabilitas Anies Baswedan yang terus merosot juga ya membuat berpikir ulang lah untuk menjagokan Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Apalagi ya kompetitor dari Anies Baswedan
punya popularitas yang tinggi dan juga elektabilitas yang cukup tinggi, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Jadi sangat susah sekali ya untuk mengungguli dari kedua pesaing tersebut. Nah, di sini bahkan juga ada berita ya, yaitu dari Tempo. Nah, di sini Kaleidoskop 2017 setelah Pilkada, rasa sara dan politik identitas. Ya memang sih kemenangan Anies Baswedan juga tidak luput dari sara dan politik identitas pada 2017 yang lalu, di mana di setiap lembaga survei ya memang Anies selalu diurutan ke nomor 3 dan nomor 2, tetapi tiba-tiba saja bisa memenangkan. Meski Pilkada DKI Jakarta sukses melahirkan pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, namun warga DKI Jakarta toh masih terpolarisasi. Tak hanya mereka yang menjadi pendukung Anies Baswedan, tapi juga pendukung Basuki Cahayapurnama. Kisah komposer Ananda Soekarlah walk out dalam perhelatan 90 tahun berdirinya Kolose di Hall J-Expo Kemayoran menjadi cerita viral. Amanda memutuskan keluar dari acara itu sebagai bentuk protes karena Kanisius mengundang Anies Baswedan dalam reuni. Ananda beralasan Anies Baswedan tak layak diundang karena Anies Sandi mendapatkan kemenangan dalam Pilkada DKI ditempuh dengan cara-cara intoleransi, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kanisius selama ini. Aksi walk out Ananda menimbulkan pro dan kontra di antara netizen, sesuatu yang menurut tokoh sekolah tinggi filsafat Dria Karya Frans Magnis Suseno menunjukkan polarisasi usai Pilkada DKI. Dan bahkan juga di sini ada yaitu warga DKI bahkan juga masih mengingat bahwa sejak awal 2017 adalah masa Pilkada paling menegangkan di DKI Jakarta. Pilkada diwarnai isu-isu sara dan sentimen identitas, tak hanya membawa ketegangan politik ibu kota, tapi juga merembet ke daerah lainnya. Berjilid demo digelar sekelompok warga yang menolak pencalonan Ahok dengan isu sara. Di sini bahkan ada banner yang pada waktu itu viral, yaitu masjid ini tidak mensolatkan jenazah. Itu menurut saya sudah sangat parah sekali ya, isu sara di sana pada Pilkada DKI Jakarta yang lalu. Bahkan gara-gara Pilkada, rasa sara ini membuat DKI Jakarta mendapatkan predikat sebagai kota intoleransi. Padahal dalam penelitian tahun 2015, Jakarta mendapatkan peringkat 64 dari 94 kota intoleran. Peneliti Setara Institut Halili pada Kamis 16 November 2017 menyebut dalam Pilkada DKI ada 24 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Namun pada situasi itu tidak ada terobosan dan tindakan nyata merespon pelanggaran yang ada. Jadi dari perkataan komika Panji Wicaksono tersebut saya sangat setuju sekali ya. Memang ada something yang wrong ya pada Pilkada 2017 lalu, di mana hasil survei Anies merosot tiba-tiba bisa memenangkan. Dan itu juga menjadi patokan Anies pada saat ini ketika Pilpres 2024, di mana Anies juga selalu berurutan di nomor 3, tetapi juga pede melihat rekam pada 2017 yang lalu.